Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha Nasional. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, program penerbit penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang kun, ya kun, jangan kata satu minggu satu rumah ya. Ya kalau jadwal lagi padat, saya tinggal pakai phone banking aja kan. Transfer 50 juta, jalan. Bisa 24 jam lagi. Alhamdulillah sih, jadinya bisnis lancar dan halal. Syar'i. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya, dan jangan takut, cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Percaya Allah. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu saya ikut syuting Kun Fayakun yang di waktu itu produsernya Ustadz Yusuf Mansur. Dia pun bertanya sama saya, Gus, lo pengen punya anak? Pengen banget Ustadz, udah 3 tahun nih belum juga dikasih-kasih nih. Ya udah, kalau lo pengen punya anak, honor lo yang setengah jangan diambil. Subhanallah, sekarang istri saya hampir 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ferry Ardiansyah bisa bertemu dengan Anda semua dalam kuliah wisata hati bersama Ustadz Yusuf Mansur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda ditawarkan suatu cara untuk menjadi mudah menyelesaikan suatu masalah dan menggapai suatu keinginan, apa pendapat Anda? Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk menuju perubahan. Kemana ku harus mengadu, kemana harus ku datang, apalagi yang kan ku lakukan untuk dapatkan pertolonganmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum mencari pertolongan manusia, marilah kita sama-sama sujud, ruku dan berdoa kepada Allah, mencari pertolongannya lebih dahulu. Mintalah bimbingan Allah agar ikhtiar kita menjadi benar dan manfaat adanya. Biasakan selalu mencari Allah dulu untuk semua urusan dunia kita, baru melangkah ikhtiar. Caranya lewat salat sunnah 2 rakaat. Kita berdoa, kita bersedekah, dan kita beramal dengan amal-amal saleh yang mengantarkan kita kepada Allah. Sesiapa yang berikhtiar tanpa melibatkan Allah, maka Allah tidak terlibat kecuali apa-apa yang menjadi sunnatullahnya. Tetapi siapa yang melibatkan Allah, maka sungguh ikhtiarnya sudah menjadi ibadah buatnya. Lepas apakah akan berhasil atau tidak. Dan insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, sebab Allah akan hadirkan jalan-jalan yang tiada diduga sebelumnya sebagai hadiah bagi siapa yang mau melibatkannya. Kemudahan hanyalah milik Allah. Segala kehendak juga adalah kehendak Allah. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah menginginkannya. Maka mari segera kita kembali kepadanya. Segitiga wisatahan mengajarkan kepada saya dan kita semua untuk mengubah pola pikir, pola ikhtiar. Kita cari Allah dulu, ikhtiar, dan kemudian kembali kepada Allah lagi. Bahkan di tengah ikhtiar pun kita libatkan Allah, karena di setiap ikhtiar kita pun ada Allah juga. Lewat segitiga wisatahan, saya mengkampanyekan program Ihya'us Sunnah atau menghidupkan sunnah, duha, tahajud, dan sedekah kepada diri saya dan kepada siapa yang mau saya ajak untuk sama-sama menghidupkan sunnah di bumi Indonesia ini. Saya Yusuf Mansur, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan, barang siapa yang membutuhkan pertolongan Allah, maka ia harus beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Bahkan amal soleh ini mudah-mudahan tidak hanya mempertemukan kita dengan pertolongan Allah, tapi mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali.
bersama saya Yusuf Mansur di kuliah online hanya di wisatahati.com. Udahlah, Pak. Kalau teman Papa udah gak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah. Berdoa, sholat, Pak. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu. Cari pinjaman lain. Hadirin sekalian, seorang pengusaha usia kira-kira 35 tahunan, 40 lah, seperti itu kira-kira, punya kesulitan. Dia membuka giro sebesar 30 juta rupiah. Kira-kira tanggal 1 Mei lah, sebut saja begitu. 1 Mei 2007, giro mundur ke tanggal 30 Mei 2007. Dan pada saat Sarah membuka, dia punya giro, sesungguhnya dia tidak tahu apakah dia akan bisa memenuhi isi giro itu atau enggak. Gimana, Pak? Mereka yang katanya teman-teman Papa itu tidak mau terima telepon dari Papa. Karena mereka tahu, Ma, Papa akan minta tolong pada mereka. Sabar ya, Pak. Papa gak coba telepon teman yang lain. Teman Papa kan banyak. Cukup, Ma. Papa tidak mau. Papa tidak mau lebih mempermalukan diri Papa lagi. Papa juga nggak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi. Tapi yang jelas, tidak kepada mereka yang katanya teman sepenanggungan. Teman macam apa itu? Di saat kita lagi butuh, semuanya pada kabur, pada ngilang. Di telepon pun nggak ada yang mau ngangkat. Ya sudah, Papa akan buka biro ini. Pak, Papa yakin bisa memenuhi tanggal jatuh temponya? Dan mestinya pada posisi Saram saat itu, ketika dia membuka giro di tanggal 1 tersebut, dia harusnya langsung ke Allah. Kenapa dia langsung ke Allah? Harusnya karena hanya lewat Allah lah semua urusan manusia bisa selesai. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar surah ke-39, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard. Tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah sajalah semua pertolongan itu berada. Kekuasaannya meliputi kerajaan langit dan bumi, dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya apa? Saudara-saudaraku sekalian yang membutuhkan pertolongan Allah, yang merindukan Allah hadir di dalam usaha dia, di dalam ikhtiar dia,
menyelesaikan semua permasalahan dia. Kita kudu tahu, sehebat apapun perbuatan yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pada akhirnya Allah juga yang menentukan. Kalau memang pada akhirnya Allah juga yang menentukan, kenapa tidak dari awal kita melibatkan Allah? Kita belajar pada hari ini ya tentang segitiga wisata hati. Anggaplah seperti ini. Segitiga, begitu saya lebih senang menyebutnya, wisata hati. Yang kalau skema ini dijalankan, insya Allah apapun urusan kita selesai. Insya Allah. Bagaimana konsepnya? Di sini Allah nih. Ini kita manusia. Kemudian di sini ya permasalahan kita, kesulitan kita. Bermasalahan atau bagi yang tidak punya masalah, ya, dia tidak punya kesulitan, padahal dia menganggap keluarganya masih oke, usahanya masih bagus, rezekinya masih mengalir lancar, ya, tapi dia tentu punya yang namanya hajat, ya tak? Keinginan. Pola yang selama ini terjadi, ya, pola yang selama ini terjadi, umumnya hanya begini nih, dia berdua aja nih, manusia dengan masalahnya, manusia dengan keinginannya, ya, manusia dengan dunianya. Ini Allah, ya, jarang dilibatin. Ada yang melibatkan tapi tidak sepenuh hati. Ada yang meminta pertolongan Allah tapi tidak dengan kesungguhannya. Ya, kalau dalam bahasa agama disebut raghbatan, gitu. Wa rahbatan ilaih. Bahasa doa dari Rasulullah. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Penuh harap, penuh takut kalau nggak dikabulin, kalau nggak dipenuhin, ya terus merasa yakin yang sangat akan pertolongan Allah. Ini jangan. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang. Subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran.
Allahu Akbar. Timing antar bangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Ini titiknya. Salam tadi, ingat salam. Dia membuka giro tanggal berapa? Tanggal 1 Mei. Ya. 1 Mei 2007. Berapa nilai giro yang dia buka? 30 juta. Kapan dia buka tuh giro? Tanggalnya, tertanggal tuh 01 ya. Tapi jatuh temponya, sebut saja begitu, 30 Mei 2007. Kalau bicara jujur, umumnya orang baru melibatkan Allah kapan? Di sini nih. Apa maksudnya di sini? Ya. Di tanggal 29 05/07. Ya. Kenapa kok Ustaz baru melibatkan di sini? Iya, karena dia tahu bahwa di tanggal 29 ini, ya, besok dia nggak mungkin bisa ngisi giro. Kalau kenyataan ini yang terjadi, ya, tanggal 29, jadi dari tanggal 1 nih, 1, 2, 3, 4, 10, ya, 15, 20, 25, 26, 27, 28, dan 29. Kemudian dia yang nggak dapat juga, baru dia nyungsep tuh. Baru dia sujud, baru dia berdoa ngomong. Kalau si Saram tadi, pengusaha yang menjadi tokoh kita, dia datang ke Allah di tanggal 29 bulan 5 tahun 2007. Yang mestinya dia bisa datang sejak dari tanggal 1 Mei 2007. Apakah perbuatan ini sia-sia? Nanti dulu. Bagi Allah tidak ada batasan. Ya. He has no limit. Dia nggak punya batasan. Jangankan Saram datang di tanggal 29. Saram datang pagi pun di tanggal 30. Katakanlah giro itu batasnya misalkan jam 12.00 misalkan gitu. Lalu Saram datang ke Allah di tanggal 30-nya, tapi masih di jam 11.59 misalkan. Kalau Saram datang dengan keyakinan yang tinggi, insya Allah ini akan terjadi kajian di jam 12. Jadi jangan ke tanggal 29, di tanggal 30 pun masih hebat. Namanya apa? Namanya masih balik kepada Allah. Lihat titiknya, ini titik 0. Lalu jalan, mestinya berhasil, kita sebut titik 1. Tapi yang terjadi, ini tetap tidak berhasil. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak datang pada Allah. Ya terus gimana sekarang? Hah? Enggak apa-apa. Kalau saya nggak kepepet, saya nggak mungkin minta tolong sama kamu. Kondisi saya sekarang ini sangat kritis. Perlu bantuan kamu. Tinggal kamu satu-satunya teman yang bisa menolong saya saat ini. Udah semuanya udah saya hubungin. Udah saya telepon, udah saya SMS. Saya telepon nggak pernah ada yang ngangkat. Saya SMS pun nggak ada yang mau balas. Ya udah. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Yep. Udahlah, Pak. Kalau teman Papa udah nggak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah. Berdoa, sholat, Pak. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu. Cari pinjaman lain.
Kalau di saat kondisi terjepit saja kita bisa berhak mendapatkan pertolongan Allah, maka kalau kita bisa ubah kebiasaan kita dalam memohon, dalam mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai nunggu keadaan terjepit. Maksudnya from the beginning-nya di sini nih, di titik 0, di sini nih, di tanggal 1, maka insya Allah kita tidak mengenal namanya kesulitan. Ada kesulitan, ya begitu manusia, tapi kesulitan itu insya Allah kita akan mudah itu dapatkan tanpa harus susah payah di sisi ini. Di dalam satu kitab klasik ya, saya menemukan manuskrip dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ada sesuatu yang menarik yang kita akan ikut bahas di sini. Bagi saudara ya yang menyenangi kitab-kitab klasik bisa membuka di jilid 1 di Ihya Ulumuddin halaman 303. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi adabid du'a wa fadli ba'di al-ad'iyah al-ma'thurah. Apa kata Imam Ghazali di sini? Qala Allah Ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, kabarkan kepada mereka bahwa aku begitu dekat dengannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan mengabulkan doa semua orang yang berdoa padaku. Jika dia berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah padaku. Bahkan kata Allah, wal yu'minu bi, percaya dong padaku. Coba kenapa pantas tuh? Malah Allah yang nawar-nawarin begitu supaya kita berdoa. Kan mesti kita yang perlu. Lihat, mestinya kita yang perlu sama Allah, bukan dari tanggal 29 ini harusnya. Setelah kita keringetan di sini, bahkan kita di sini menghinakan diri kita sendiri kadang-kadang. Bukannya ikhtiar yang benar, tapi kita malah minjam tangga, minjam sama saudara, minjam sama mertua, minjam sama orang tua, minjam sama besan, minjam sama ipar, habis kita. Semua orang tahu kesulitan kita. Tapi kalau kita dari awal, dari titik 1 nih, dari titik 0, selamati kita. Tapi bisa jadi ya tanggal 1 kita ngadep, tanggal 2 udah selesai. Tanggal 30 bisa kita tarik gironya, karena udah kita bayar. Selesai. Alhamdulillah, PPA Darul Quran telah menggulirkan program Mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat.
mudah. Kita tinggal baca 1 kalau mau sholat, 2 atau yang wajibnya dan sunnahnya. Iza waqa'atil waqi'ah, Allahu Akbar. Besoknya lain lagi 7 hari panjang. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atil kasifah, ghafiratur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja, وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Untuk informasi, klik www.wisatahati.com. Di kalimat ini di dalam surah Al-Baqarah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali ada kalimat fa inni qarib. Kabarkan kepada manusia, pada hamba-hambaku, itu kata Allah yang bertanya tentang diriku, bahwa aku ini begitu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka kita disuruh minta sama Allah, disuruh percaya sama dia. Jangan cuma ngandelin ikhtiar gitu loh. Jangan cuma ngandelin otak yang membuat kita jadi buntu. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah Tuhanmu tadarru'an, ya, dengan apa tuh tadarru'annya, rendah diri gitu. Rendah hati, ya Allah, kalau nggak ada bantuan nih kemana nih? Ya gitu kira-kira ya. Agak sombong gitu. Wa khufyatan, ya, tenang gitu kita. Apa sih yang nggak khawatir Allah segala-galanya. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuh. Ini kita apa ya tahu, minimal pernah dengar, paham. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan. Nah sekarang kita lalai itu, ya, lihat si Salam, mestinya begitu dia buka giro nih, tanggal 1 bulan 5, dan dia paham bahwa dia nggak bisa, dia sujud. Begitu buka giro, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, engkau tahu nih, bayanganmu belum ada nih, cakep. Nanti kita lihat apakah perjalanan Salam betul melibatkan Allah di tanggal 29 berhasil atau tidak. Kalau sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 jam 11.59 dia tidak kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Rupanya ya, dia tidak mengaji nih yang hari ini kita pelajari. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Dia nggak belajar tentang ini nih. Katakan kepunyaan Allah, segala pertolongan yang dia butuhkan. Kan dia ke kanan, gitu? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi kata Allah ini juga Allah yang punya. Qul, katakan hanya kepunyaan Allah semua pertolongan berada. Kenapa begitu?
Lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Karena emang kanan dan kiri ini punyanya Allah. Mau kemana dia jalan? Meminjam tetangga punya Allah. Meminjam saudara punya Allah. Langkahnya aja punya Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Summa ilaihi turja'un. Nanti juga akan kembalinya ke Allah juga. Tapi emang dasar nggak ngaji memang susah. Antara nggak tahu emang juga ya bagaimana? Ya, hadirin, ini ada di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 44. Lihat sarang, rupanya sampai tanggal 29 dia gak kembali pada Allah nih. Ya namanya manusia, wajar aja. Namanya juga manusia, wajar dia lupa kan. Dia gak kembali sama Allah. Tanggal 29 malam dia ngomong sama istrinya, Ma, kayaknya kita harus jual mobil, Ma. Emangnya nggak ada cara lain untuk nyelesain giro yang papa buka kemarin? Nggak ada. Satu-satunya jalan, kita harus jual mobil. Mama yang sabar ya. Mulai besok, kita nggak pakai mobil dulu. Dan kita mundur selangkah dulu. Nggak apa-apa, Pa. Mama ikhlas. Makasih, Ma. ya mundur selangkah dia bilang. Mundur selangkah apa? Mundur selangkah nggak pakai mobil dulu. Cakep nggak? Cakep. Hebat. Kesabaran yang luar biasa tuh namanya. Redok namanya, nerima ngasih bahwa tanggal 30 udah nggak mungkin keisi kecuali dia jual mobil. Lalu dia bilang, ya sabar ya. Tapi ini saya sebut bodoh. Kenapa saya sebut bodoh? Lah kan kalau dia melibatin Allah kan nggak perlu dia jual mobil. Ya toh? Kita udah belajar. Nih, kalau dari sini dia buka malam tanggal 2, dia tahajud, malam tanggal 3 dia tahajud terus tahajud di sini. Nggak mungkin Allah nggak tolong. Kita lihat nih. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqulu azza wa jalla, man yad'uni fa astajib lah, wa man yas'alani fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Rasulullah, Allah turun, ya, yanzilullahu ta'ala, Allah turun kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun nih di malam tanggal 2, di malam tanggal 3, di malam tanggal 4 turun ke langit dunia, termasuk ke kamarnya si Saram. Satu hari satu ayat. Programnya One Day One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah.
Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Kalau dia mau bangun yang terjadi, mayyad'uni fa'astajibulah. Siapa yang memohon padaku, aku akan kabulkan. Ya, catat kan? Mayyas'alani fa'atiyah. Kalau hambaku meminta padaku, akan beri. Ya, oh dia mohon ini selamat, diberi nggak sama Allah? Nah janjinya Allah, masa dia yang janji dia nggak penuhin? Nggak mungkin. Berarti kitanya karena tidak wali minubi, kita yang tidak percaya sama Allah. Selamat pagi Pak, saya mau jual mobil. Oh, Anda datang pada tempat yang tepat Pak. Mobil tahun berapa Pak? Mereknya apa Pak? Mobil BMW tahun 93. Ya udah, bawa aja kemari Pak. Tapi sebentar dulu Pak, saya mau tahu kira-kira Bapak berani harga berapa? Ya, mobil yang segitu Pak, berapa sih ngangkatnya Pak? Paling juga jigo, 25 juta lah Pak. Jigo berapa? 25 kan? 25. Padahal dia butuhnya berapa? 30. Terus si Sarah nanya, Pak, umpama saya bawa nih ke Sorong Bapak, ya, bisa kasih mobil saya tuh jadi 30? Bukannya apa-apa ini Pak, saya tanggung banget kalau 25 mah belum nyampe hajat saya buka giro Pak sama 30 nih, percis 30 juta, tolongin Pak dah. Apa kata disuruh? Ya coba deh bawa dulu sini, coba deh bawa dulu sini, kita lihat dulu lah kondisi gimana, harga makan ikutin bagaimana barang. Wah senang barang tidak harapan kayak gitu, padahal yang mau memberi harapan cuma Allah loh, manusia membohong. Siapa yang nggak bikin kita sebel? Siapa yang nggak bikin kita dongkol? Siapa yang nggak bikin kita jadi kecewa? Allah. Lihat nih kata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yukhti'u min ad-du'a'i ihda thalathin. Nggak mungkin doa nggak dikabul kata Rasul, nggak mungkin kecuali terjadi satu dari 3 perkara. Imma dzambun yughfarulah. Doanya emang gak barangkali kan dikabul. Misal, tuh si salam tuh ya, tanggal 1 dia berdoa, gitu loh ya. Ternyata sampai tanggal 30 tetap kosong tuh biro, punya duit. Apa gak dikabul? Bentar dulu. Imma dzambun yughfarulah. Salah satu yang punya dosa dia, yang dikubur sama Allah tuh dosanya. Atau wa imma khairun yu'ajjalalah. Kalau saya baca tolong benerin ya. Atau kebaikan ya, yang Allah segerakan buat dia. Allah yang mau tahu misalkan kalau si Sarah maju terus, dia nggak bener nih jadi orang nih. Maka ketika dia berdoa supaya ditutup kesempatan nih, Allah tutup di jalannya nih. Tapi bukan berarti itu tidak baik buat dia. Baik. Kenapa? Karena dia nggak jadi itu terus di jalan yang lebih susah lagi, yang lebih nyasar lagi. Atau apa yang ketiga? Wa imma khairun yuddakharulah. Atau kebaikan yang Allah tunda buat dia. Nggak mungkin nggak dikabul. Si Salam dijual mobil. Dikasih tahu, ya udah deh, bawa sini dulu. Barang makan. Kalau memang bagus masih harga yang jelek Pak. Atau bahasa dia tadi, harga mengikuti barang bagus, harga bagus. Cakep tuh dia bawa mobil. Lupa.
bahwa dia punya langkah, punya Allah. Ini Pak mobilnya Pak ya? Iya. Pak, lihat dari kondisinya nggak mungkin 25 Pak, 20 Pak. Yang bener aja bos. Itu Pak, lihat lecet-lecet gini Pak. Ya masa 20? Saya butuh uang 30 juta bos. Ya lecet-lecet sedikit nggak apa-apa lah bos. Namanya juga mobil tua. Gimana Pak? Kita orang dagang Pak, nggak mungkin Pak. Gampang bos, bisa dicat lagi bos. Tapi emang begitu tuh, pedagang. Salah satu dari Anda nih barangkali pedagang. Jangan ketawa, emang begitu pedagang. Salah kan pedagang ngomong begitu? Kagak, emang diusaha. Boleh saya lihat STNK-nya Pak? Bisa lihat STNK Pak? Kalau lihat dari tahunnya sih 93 belum tua-tua banget ya Pak. Tapi 4 hari lagi mati nih Pak STNK. Mati sih belum bos, masih 4 hari lagi. Ya kalau 4 hari lagi belum terjual kan mati Pak. Saya lihat Pak ya. Iya. Wah, dari interiornya nih Pak, kayak nggak mungkin 25 Pak, paling top 22 nih Pak. Nggak bisa bos, berat bos. Paling top 22, lihat. Boro-boro 30, boro-boro 25, 22. Ayo, berdoa terus nih. Allah dijamin, nganggur nih Allah nih. Laisa kamitslihi syai'un, memang Allah tidak boleh dipersamakan. Tapi kan Allah bikin nganggur nih kita bikin Allah nganggur. Enggak benar. Orang yang segitu perkasanya, rupanya dia termasuk orang yang gigih nih. Apa dia bilang? Begini aja deh bos, boleh nggak saya ke showroom lain dulu? Nanti kalau showroom lain tidak ada yang bisa melebihi 25 juta, saya balik lagi ke sini. Ya terserah Bapak aja. Manusia Pak, si showroom merasa digituin, agak goyang juga dikit. Tadi sih dia udah mau pengennya itu 25. Tapi dia mendengar bahwa ini orang masih mau kelayapan nyari showroom sana, showroom sini, lihat. Bego lah kita dulu, bego. Lihat, di sini muter kanan kiri. Di tanggal 30 pun masih muter kanan kiri. Oke lah dia nggak mau melibatkan Allah, tapi ambil aja. Ya kan ngapain? Kita mesti ngisi kilo. Sampai jam 10 nggak dapat. Yang mau harga dulu yang dibalik lagi nih, dia balik lagi. Dilihat dari kaca. Ya saya males nemuin dia lagi. Kalau tadi pagi sih saya berani 25 juta. Iya deh bos, saya sudah pergi kemana-mana, tapi harga bos tetap yang paling tinggi. Jadi terpaksa saya terima 25 juta. Itu sih tadi harga jam 9 pagi. Nggak lihat di televisi George Batuk. Emang apa hubungannya George Batuk sama mobil saya bos? Kalau George Batuk itu harga dolar turun. Jadi gimana bos? Dua-dua lah. Kalau lihat dua-dua, maaf aja. Bapak sih nggak percaya sama saya. Orang aja kalau kita nggak percaya dia marah, apalagi Allah mestinya kan. Ya sudah diterima tuh dua-dua. Yang tadinya mestinya kurang ya 5 juta, malah berapa sekarang? Malah berapa coba? 8 juta. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wakaf Anda
telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah. Dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Ya Allah, malah kadang-kadang sering begini. Kita tenteng hidup dua-dua. Begitu kita telepon, nih orang kita bukain giro, apa dia bilang, Pak, giro Bapak waktu saya terima juga dari tanggal 2 udah pindah ke tangan orang. Nah, jadi gimana mestinya? Melibatkan Allah. Kita buka Qurannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarjunu liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kalau yang masih terpada susah, punya masalah, punya keinginan, temuin Allah. Temuin Allah ini, ya sebutlah lewat doa, lewat sholat. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah kita doa, kita sholat? Falyamal amalan sholihah, plus amal soleh, plus amal saleh. Perpaduan antara doa, sholat dan amal saleh, keberhasilan. Kita lihat nih salah. Nih opsi yang kedua nih, opsi melibatkan Allah. Tadi kan dia tidak melibatkan Allah nih. Hasilnya apa? Hasilnya tadi 22 juta dia dapat. Meninggalkan sisa 8 juta. Dan itu pun belum tentu masalahnya selesai. Belum tentu. Potensi perkara masih ada buat dia. Emang orang gak tersinggung, bisa aja tersinggung. Sebulan dikasih waktu. Lihat saran. Pada posisi dia, katakanlah dia kembali kepada Allahnya, melibatkan Allahnya di sini nih, tanggal 30 begitu, sama aja. Selamat pagi, Fendi 21, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya mau jual mobil. Oh, Anda datang pada tempat yang tepat, Pak. Mobil tahun berapa, Pak? Mereknya apa, Pak? Mobil BMW tahun 93. Ya udah, bawa aja kemari, Pak.
Tapi sebentar dulu Pak, saya mau tahu kira-kira Bapak berani harga berapa? Ya, mobil yang segitu Pak, berapa sih ngangkatnya Pak? Paling juga Jigo 25 juta lah Pak. Mana ya Pak ya? Saya mau jual dengan harga 30 juta. Ya udah, bawa aja mobilnya kemari Pak. Kalau kondisinya bagus, harga juga bagus. Saya tunggu sekarang Pak ya. Saya kesana sekarang Pak ya. Tunggu ya Pak ya. Mah, betulan. Papa mau ke showroom karena ada showroom yang mau beli mobil kita. Mama doain ya. Hati-hati ya Pak. Mama kasih doain. Oke, Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Perasaan dulu susah banget dapetin mobil. Sampai sujud-sujud tengah malam, mohon sama Allah supaya dikasih kepercayaan milikin ini mobil. Sekarang terpaksa dilepas buat bayar utang. Tapi dilepas juga kalau cuma 25, gimana nyari yang 5 juta lagi? Teman-teman nggak ada yang bisa nolong. Kemana lagi mesti nyari pertolongan? Kalau teman aja udah nggak bisa nolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mau nyelesain masalah, ke orang lain yang kita cari. Allah kita lupakan. Ya Allah, pintu orang yang kita ketuk, bukan pintu Allah. Allah, bodoh amat kita. Bodoh, ya Allah. Ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Saya sudah melupakan kamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mau kemana nggak jadi pergi? Papa mau sholat duha. Lapor dulu sama Allah, minta pertolongan Allah. Alhamdulillah bagus tuh Pak. Kan Mama udah bilang dari kemarin, Papa sholat, Papa doa minta pertolongan sama Allah. Ingat nggak? Mama udah bilang dari tanggal 2 kan? Siap Mama saya. Kemarin-kemarin Papa kan dipusingin sama urusan-urusan. Ya sudah bagus, Papa masih mudah-mudahan aja belum terlambat. Iya Pak. Kita dulu ya. Di sholat. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Habis itu jalan. Sempurna gak? Sempurna. Sudah berkata Allah belum? Sudah terjadi itu segitiga wisata hatinya itu. Cuman pada posisi di sini dia ya posisi jual mobil dengan berharap tuh mobil laku 30 juta. Dia bawa ini, dia bungkus set Allah. Apa Allah mau terlibat? Oh jelas. Di awal itu belajar. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Mau ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena saya meminta Allah terlibat, maka Allah turun, jangankan diminta. Oh enggak diminta kita dibagi melulu. Jalan dia ke Solo. Ini Pak mobilnya Pak? Iya Pak. Begini Pak? Ya namanya juga mobil tua bos. Bapak tadi minta berapa ya? Saya minta 30 juta Pak. Saya ngasih berapa tadi Pak? Tadi Bapak minta 25 juta, tapi saya minta ditambahkan 30 juta.
Kayaknya nggak mungkin Pak kalau 30 juta Pak. 25 aja sulit Pak. Bisa saya lihat STNK Pak? STNK juga mau mati nih Pak. Belum bos, masih 4 hari lagi bos. Ya 4 hari lagi kalau nggak kejual kan habis Pak. Saya lihat kondisi Pak ya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Bukankah saya sudah datang padamu walaupun terlambat? Tolong saya ya Allah, tolong saya mohon. 30 juta ya Allah, tolong saya ya Allah. 30 juta ya Allah, ya Allah, 30 juta ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Kalau mesin sih rapi Pak ya? Iya, tiap hari saya bersihin bos. Bisa saya coba Pak? Boleh. Ini top chair juga nih Pak. Kalau mesin tiap hari saya rawat bos. Bener Bos? Bagus kan suaranya bersih kan bos? Bersih. Iya. Mesin sih kita rawat Pak, itu doang gacoannya Mas. Ya udah Pak, 22 juta Pak. Itu udah top banget Pak. Aduh jangan dong bos. Saya butuh uang 30 juta bos. Bener bos. Jauh Pak, jauh. Atau sambil mikir, kita ngopi-ngopi dalam Pak ya. Wah ini calon customer. Pak, kayaknya ada calon pembeli Pak. Kalau gitu, kunci saya pegang Pak ya. Bapak jangan ikut campur Pak. Saya yang jual Pak ya. STNK ada di dalam paket. Bapak suka dengan mobil ini Pak? Bapak pemilik mobil ini? Saya pemilik showroom Pak. Mobil ini beda Pak dengan mobil-mobil seumurannya Pak. Kalau mobil Pak, yang penting itu mesinnya Pak. Kalau lecet-lecet sih bisa dirapin belakangan Pak. Berapa nih? Kayaknya cocok deh sama kantong saya. Mobil tua begini. Kalau dibilang tua belum tua Pak. Ini di atas 90 Pak, di bawah 2000. Cuma agak kelamaan aja Pak. Berapa nih? Ya buat Bapak 35 juta lah Pak. Mesin sih oke. Tapi bodi nih. Pak, kalau bodi mulus, mesin Tokcer Pak, nggak kurang dari 36 juta Pak. Boleh saya lihat pesan kan? Boleh Pak. STNK-nya sih hampir mati Pak. Bapak tinggal tambahin aja Pak 1 juta Pak. Saya yang urus nanti Pak, saya selesai. Gini aja deh Pak. Saya terima kondisi mobil begini, layannya saya tambahin 30 juta aja deh. Kayak nggak mungkin Pak. Tambah sedikit lagi deh, supaya saya jangan sampai nggak untung. $32 juta ya Pak, segitu kemampuan saya. Jadi ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas
atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. 32 juta ya, yang 2 juta ke si pemilik showroom, yang 30 ke si Saram. Selesai nggak masalahnya? Dan finish. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat dan pasti ingin bahagia.